Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Zizat. Dan sekarang kita untuk apa ya, benar, kita untuk Let's LARP lagi. Dan sekarang saya untuk Kagura Bachi namanya. Dan seperti kalian lihat di video Each Witch, ternyata aku nggak bisa nyampe 4 chapter teman-teman, cuma sampai 3 chapter. Jadi rencana aku untuk 5 chapter per video itu kayaknya kan gagal ya. Kecuali benar-benar nanti chapternya itu action pack dan cuma sedikit tanpa dialog gitu kan. Maksudku dengan sedikit dialog dan action pack, jadi gue bisa dengan gampang dengan baca. Cuman karena mungkin ini masih awal-awal ya rata-rata, jadi kayak bukan action pack dan masih banyak banget dialog, yaitu ini kayak setup gitu kan untuk event-event yang akan terjadi. Jadi ya mungkin nggak apa-apa lah ya, tiga tiga sampai 4 dulu lah ya untuk awal-awal, karena aku mau maksimalin minimal 30 menitan teman-teman. Kalau lebih sih, maksudku lebih 30 menit kayak 40 gitu gue udah gak suka. Jadi ya 30 itu mentok, 39 paling mentok kan. Jadi ya udah, tanpa basa-basi kita langsung aja untuk merik Let's LARP Kagurabachi namanya. Langsung saja. Seperti biasa akan ada di Manga Plus ya teman-teman ya. Saya kan lihat ya ini karena dia aku baca Ichi the Witch, kita coba lihat dulu aja Ichi the Witch ya. Yang gratis itu udah robek namanya, yang 4 ya, yang chapter 4. Dan nanti juga pasti akan gitu untuk Kagurabachi. Karena yang gratis itu cuma yang item gitu teman-teman ya. Dan kita akan baca untuk chapter 2 teman-teman ya. Semoga bisa sampai chapter 4 lah, atau sampai chapter 5 juga boleh lah. Intinya ya kalau bisa jangan cuma sampai chapter 3 ya. Langsung saja chapter 2. Kagurabachi by Takeru Hakazono. Chapter 2 tumpukan 28 ya. Menuju jalan pembalasan dendam yang dipenuhi dengan darah. Pertolongan. Oke, katanya udah lepas. Pasti kau sangat menderita. Terima kasih banyak. Tapi siapa kan sebenarnya? Namaku Shiba. Uh, aku tidak peduli sekalipun mereka adalah monster apapun yang jadi, akan ku tebas mereka semua. Begitulah katanya. Kau sudah paham kan? Sampah. Sebaiknya kau turunin saja kata-kata pemuda ini. Aku sudah menggertaknya. Ya, makasih. Kami hanya perlu tahu bahwa hisaku muncul pertama kali sekitar 4 tahun lalu. Ya, itu benar. Terus, menurut kabar, mereka adalah kelompok kecil ahli sihir yang tangguh, tapi kami tidak tahu pasti mengenai keberadaan mereka. Kebenaran kabar tersebut. Seandainya kami bisa mengetahui kebenarannya, diulang. Tak, tanggapanku tidak dipedulikan, tidak diperlukan ya. Sedangkan yang tadi juga tidak perlu sih. Sekarang katakan padaku, semua yang kau tonton yang Hishaku. Baiklah, rupanya kalian berdua memang sudah gila. Mereka adalah, hei nak, ayo cari udara segar di luar ya. Hei, Hishaku, hei, ada apa? Cepat katakan. Hmm? Kalian berdua, lari. Hmm? Uh, Pucat ya anjir. Nah, tumbuh kayu anjir, kayak apa sihirnya si penyihir di chapter 1. Uh, akan mati. Kau belum akan mati. Sing, teleport, teleport. Aduh, maaf, aku nggak sabar. Aku agak kasar. Apa yang? Hah? Aku di luar. Aku terluka. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Eh, yang barusan itu bagaimana caranya? Sepertinya kau sangat terguncang. Kau belum pernah melihat sihir seperti tadi. Iya, kebanyakan ahli sihir ada di kota besar sih. Jadi wajar kalau penduduk kota kecil nggak tahu soal sihir atau pertama kali melihatnya. Aku mau ditambah lagi, kau masih muda ya. Sekarang yang lebih penting, oi Ciro. Oh, kau baik-baik saja ya? Syukurlah, nyaris saja. Ya bagaimana orang tadi? Ya, bagaimana orang tadi? Dia baik-baik saja, hanya merasakan sakit mual. Syukurlah, terima kasih banyak. Mendadak sekali begitu dia bicara tentang Hishaku. Tak kusangka mereka sudah memanterai tubuhnya. Rupanya mereka sangat berhati-hati ya. Tapi tetap saja ini berlebihan. Tidak salah lagi pelakunya, pasti ahli sihir yang sangat kuat. Uh, Kalau begitu, kalau sudah begini, kurasa ayo kembali ke Tokyo. Ayo kita kembali ke Tokyo dulu.
Aku kan aku akan ikut double spread lagi ya. Ups, sebenarnya aku cukup terkuras ya hari ini. Padahal di yang lalu dia memiliki pengalaman bertarung. Dia belum bisa mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki oleh katana sihir. Tapi sekarang dia benar-benar sudah menjadi petarung yang kuat. Oh ini flashbacknya ya katanya ya. 3 tahun yang lalu teman-teman. Kediaman serta tempat kerja Rokuhira dipasangin oleh medan pelindung dan tersembunyi dari dunia luar. Medan pelindung itu diatur agar bisa memberitahu jika terjadi sesuatu padanya. Karena itulah pada hari itu aku bergegas pergi ke sana. Sial. Uh, Ciro, kau baik-baik saja? Spasiba. Apa yang terjadi? Ada 3 orang ahli sihir datang tiba-tiba. Uh. Oh ini pakai topi itu yang tadi gak sih? Di chapter 1 teman, aku pingsan. Saat aku sadar semuanya sudah pada pada masa perang Rokuhira membuat 6 katana sihir yang kemudian tersebar di dunia. Setelah perang usai, dia pun mengumpulkannya kembali dan menyembunyikannya di ruangan bawah tanah tempat kerjanya. Mereka mengambil semua kata itu. Pokoknya yang penting kau baik-baik saja. Tidak sepenuhnya baik-baik saja sih. Dengan kau punya luka. Ini tidak seberapa. Itulah sihir. Ini semua adalah katana sihir. Setiap katana memiliki kekuatan yang unik dan berbeda-beda. Jadi inilah katana yang suatu saat harus kubuat bisa jadi sih. Tapi kau harus paham, keenam katana ini tidak selalu menjadi jawaban yang benar. Kau tak boleh sekedar memiliki keinginan untuk membuat kata sihir yang kuat. Malah sekarang kau harus melihat isi dunia ini dengan 2 matamu sendiri, supaya kau paham katana seperti apa dan untuk alasan apa kau membuatnya. Kau harus memikirkannya baik-baik, kedua hal tersebut. Setiap hari ayah sendiri masih terus memikirkannya. Jadi mari kita lakukan ini bersama-sama sambil terus belajar sedikit demi sedikit. Baik, ngomong-ngomong, lain kali coba pakai pakaian yang lebih bagus ya sebelum ngomong topik serius. Pikiranku jadi teralihkan. Udah, cuacanya cerah. Hah, kau sini kan keren. Menurut ayah itu keren. Uff. Uh, Sebenarnya siapa mereka? Apa yang mereka tahu? Apa mereka tahu betapa pedulinya ayah pada kata buatannya? Sial, kenapa? Kenapa harus? Kenapa? Ikan emasnya juga mati ya teman-temannya. Maaf, Sandiago datang lebih cepat. Tapi kenapa lokasi tempat ini bisa ketahuan? Aku, aku pasti akan membuat mereka memahami hal yang ayah rasakan. Oh, aku pasti akan membuat mereka memahami hal yang ayah yakini. Habisi mereka semua. Katana yang dimiliki Chihiro saat ini adalah katana ketujuh yang dibuat oleh Rokuhira setelah peperangan selesai. Dengan menghabiskan waktu hingga bertahun-tahun yang sangat dilindunginya dengan taruhan nyawa. Setidaknya, sejak hari itu tidak ada lagi informasi yang jelas tentang Hisaku maupun keenam katana sihir tersebut. Pada akhirnya kami berhasil menemukan petunjuk. Tepat saat ini, katana buatan ayah mungkin sedang digunakan untuk melakukan kejahatan. Aku harus menemukan Hisaku. Setelah keenam kata sihir secepatnya. Nice panel aja. Ya, kadang ngarep tak ngarep nang itu deh. Nggih, aku eh? Alah ora. Nang meja itu, nang meja ae. Ya, nggih. Iya. Ciro, kau sudah bangun, kita berangkat. Jadi kau siap. Memangnya ada apa? Kita datang kita datang di Tokyo di waktu yang tepat. Sepertinya ada seorang saksi mata yang mengetahui tentang katanya sihir. Petunjuk kelompok Hisaku yang telah bunuh ayah Ciro. Oke, aku akan segera bersiap. Chapter 2 selesai. Kita langsung lanjut ke chapter 3 teman-teman ya. Ini kayaknya ini bisa lebih pendek dari Ichido, kayaknya bisa 5 deh. Kan katanya ya istirahat aja teman-teman ya. Cari info tentang Hisaku.
seorang gadis bercerita, apa ini pertama kali kau datang ke Tokyo? Judulnya nggak ada ya. Seperti yang umum diketahui, katana adalah bagian dari kehidupan masyarakat Jepang. Namun, kepemilikan katana secara sah yang diizinkan dengan alasan perlindungan diri juga turut berkontribusi atas memburuknya keamanan di Jepang. Dalam situasi seperti ini, apa menurutmu yang kira-kira dibutuhkan oleh para pemimpin perusahaan besar dan yakuza? Jawabannya saja perlindungan diri yang lebih kuat dan disitulah mereka dibutuhkan. Oh ini ceritanya Jepang ini punya ibaratnya second amendment ya. Kalau di Amerika kan piu-piu gitu kan. Second amendmentnya kalau di sini katana namanya. Ibaratnya di cerita ini ya. Tokyo adalah rumah bagi lebih dari 1.000 orang penyihir. Ini adalah kota dengan jumlah ahli sihir terbanyak di Jepang. Lalu akulah yang bertugas sebagai perantara bagi mereka. Hah? Iklan ini? Aku diminta oleh seorang langgananku untuk memasangnya 3 tahun yang lalu. Hai Hinao, bagaimana kabarmu? Masih seperti biasanya? Kau kemana saja sudah lama tidak datang? Ya, ada banyak urusan sih. Oh, jadi kali ini kau mau bekerja seperti apa? Aku punya banyak tawaran menarik nih. Tawaran sebagai pengawal untuk direktur PT Seiko, pengawal untuk anak perempuan ketua asosiasi Renji, lalu sebagai pengawal keamanan di kediaman Togetsu. Sebenarnya hari ini aku bukan datang untuk cari kerja. Eh, apa kau tahu tentang Hishaku? Apa kau tahu tentang Kunshi Rogira? Tentu saja, aku tahu. Jangan meremehkanku ya. Bagaimana dengan kabar bahwa dia telah tewas dibunuh? Aku juga sudah tahu. Aku sangat terkejut saat mendengar kabar tersebut. Kabarnya kelompok bernama Hishaku mengaku bertanggung jawab atas kejadian itu. Kabar lain bilang kalau mereka juga telah mencuri kata sihir miliknya. Memangnya ada masalah apa? Iya, sebenarnya saat itulah untuk menemukannya aku mengetahui bahwa Shiba memiliki hubungan dengan Kunshige Rockdira. Chihiro. Setelah mendengar ceritanya, aku pun setuju untuk membantunya. Tapi sama sekali tidak ada hasil. Nganggur. Hari ini pun sama seperti biasanya, yang datang ke sini cuma Yakuza atau ahli sihir yang bisa main otot. Selamat da... Eh? Oh, ini saksinya ya sih, namanya bocil ini. Oh, saksi mata. Iya, kayaknya beneran ini ya. Permisi, berisik. Aku benci ya sama omong berisik. Hai Chiro, kau terlihat keren seperti biasanya. Halo, hari ini pun kau terlihat keren. Aku suka. Suka? Akhirnya kalian datang juga. Terima kasih sudah menghubungi kami, Hinao. Lalu, ada di mana saksi mata yang mengaku telah melihat katanya sih? Oh, dia sedang istirahat di dalam. Tidur ya? Hah? Dia hanya anak kecil kan? Dia hanya anak kecil kan? Apa dia saksi mata yang kau maksud? Iya, dia langsung tidur begitu datang kemari. Selamat siang. Oh, selamat siang. Apa perlu apa? Ada perlu apa? Saya datang kembali. Saya datang kemari dengan setelah mendengar bahwa bisa menyewa ahli sihir di sini. Cara bicaramu sopan sekali. Kau ingin menyewanya untuk peran apa? Sebenarnya saya sedang dikejar oleh orang jahat, jadi saya ingin meminta perlindungan padanya. Oh, begitu ya. Ngomong-ngomong, berapa uang kau punya? Tidak ada. Waduh, waduh, waduh. Kalau begitu, apakah kau boleh tahu orang jahat seperti apa yang mengejarmu? Dia adalah orang yang punya pedang terkuat. Saat itulah aku menyadarinya. Yang dimaksud olehnya pasti katana sihir. Ya, kita baru tahu setelah bertanya lebih banyak padanya kan. Tapi kurasa agak meragukan. Aku sependapat. Loh, kok gitu? Dari cerita barusan, keluarganya kurasa besar kemungkinan kalau ini hanya sekedar permainan anak kecil. Paling pedang terkuat kata. Seharusnya kau tidak percaya begitu saja kata-kata anak kecil. Tapi kau sendiri bilang supaya mengabarimu jika ada informasi kecil. Udah Nil, udah Nil. Pembelahan sel. Dia mengigau ya? Dia sedang mimpi apa ya? Aku sangka dia tahu soal pembelahan sel. Ah, dia bangun. Oh, dia pasti mimpi buruk. Ah, hei, apa kau ahli sihir? Kau ahli sihir kan? Apa kau yang akan melindungiku? Tunggu dulu, bocah. Aku ingin meluruskan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama-tama, nggih,
Pertama-tama ceritakan alasan orang jahat itu mengejarmu. Hah? Tidak ada alasannya ya? Cepat cepat bongkar kebohonganmu. Sekarang jelas sudah kalau kau itu berbohong. Dengar ya, ini bukan tempat untuk bermain-main. Sekarang pulang ke rumahmu. Aku nggak punya pulang. Aku nggak punya jalan rumah. Aku punya jalan pulang. Aku apa kau tahu jalan? Oh, apa kau tahu jalan pulang? Aku tidak punya rumah. Kalau gitu ayah dan ibu, yatim piatu ya. Ah, ini merepotkan. Bagaimana kalau kita antarkan saja ke panti asuhan? Kalau makanan, apa kau sudah makan? Aku, ya begitulah. Apa yang begitulah? Kau belum makan apapun. Kau ingin memakan sesuatu? Tempura soba. Boleh nih. Lain kali katakan itu sebelum menyebutkan hal yang ingin kau makan. Ternyata Ciro memang pandai mengurus orang ya. Lapar. Aku buatkan satu. Serius boleh. Lagi-lagi ayah lupa mematikan lampu kamar mandi. Maaf. Lagi-lagi ayah menaruh kaos kaki di sembarangan. Maaf. Ya, dia jadi terbiasa berkata ayahnya. Silakan tempura soba pesan Anda. Hore. Kalau ini Zaru soba pesan Anda. Namaku Car. Terima kasih banyak. Eh, tadi dia punya diri. Namaku Ciro. Kalau ada yang kalau ada yang bertanya padaku apakah enak, aku jawab dengan iya. Hei Car, setelah selesai makan, aku akan mengantarmu ke panti asuhan. Kau akan punya banyak teman di sana. Bukankah kau melindungiku? Kukira sebuah ini adalah bukti bahwa kita sudah sepakat. Kenapa kau berpikir seperti itu? Lagi pula, seperti yang si katakan, kafe itu bukanlah tempat untuk bermain. Aku tidak sedang bermain-main. Kalau begitu, katakan padaku alasanmu dikejar orang jahat. Soal itu, kau belum memberikan jawabannya. Karena itulah, kau tidak bisa menjawabnya kan? Bukan begitu. Aku hanya tidak ingin menjawabnya. Menarik. Hmm, Kalau begitu, ceritakan padaku tentang pedang terkuat yang kau katakan tadi. Wawan. Hah? Wawan? Apa? Pedang itu adalah katana yang bisa mengeluarkan awan. Mustahil. Banyak kebetulan. Tapi dia bilang awan. Kalau begitu, kebetulan. Kalau itu kebetulan, itu terlalu spesifik. Hei, kau sungguh dia bermain-main kan? Sudah aku bilang, aku dia bermain-main. Apakah orang jahat memiliki simbol? Apakah orang jahat itu memiliki simbol api di punggung tangannya? Sebenarnya tidak. Kenapa kau tidak memesan apapun? Apa-apaan Anda ini? Sebaiknya kau pergi saja sana. Hah? Ini warung soba. Kalau kau tidak mau makan, Anda pergi saja. Lalu, apakah orang yang mengejarmu ini mengejarmu hanya pemilik pedang itu? Tidak. Berisik sekali. Dia punya banyak anak buah. Akhirnya ketemu juga. Tak kusangka kau punya pengawal. Ya, merepotkan. Hei, apa yang kau... Furaku. Anjay. Tak terkalahkan. Dar. Anjir. Bom darumak ya teman-teman ya. Apa yang terjadi? Ali sihir, cepat lari. Orang yang mengejarnya rupanya orang yang mengejarnya rupanya Car dia bohong. Lalu besar kemungkinan pedang yang terlihat adalah katana sihir. Jika benar, berarti ahli sihir itu adalah rekan si pemilik katana tersebut. Tapi kenapa Car bisa? Tidak, ini bukan soalnya memikirkan hal itu. Car, maafkan aku meragukanmu. Kau jadi terluka ya? Mendapatkan saja. Kau aku maafkan, tapi cepat tolong aku. Sepakat. Cepat juga selesai. Pertarungan melawan ahli sihir seperti apakah kemampuannya katana sihir yang sesungguhnya? Oh ya teman, chapter 3 selesai, kita ke chapter 4. Kita speedrun banget ya Kagura Bachi yang kayak Ichi the Witch. Kalau Kagura Bachi ini langsung straight to action ya. Kalau Ichi the Witch tadi masih ada beberapa gaping-gapingan dulu ya. Bisa ya teman-teman ini sampai 5, cuma kayaknya sampai 4 aja lah. Kita samain sama Ichi the Witch ya. Chapter 4. Ahli sihir dan katana sihir. Serangan oleh ahli sihir. Selamatkan Char. Merepotkan saja. Mula-mula aku menyampaikan Char. Setelah itu, barulah aku akan mencari tahu hubungan orang ini dengan kata sihir. Enten. Tujuanku hanya bocah ini. Aku tidak punya urusan denganmu. Kuro. Oh, ilmu sihir. Bahasanya memiliki energi mistis. Shiba, serahkan padaku. Maaf ya, ini mungkin kau akan merasa mual. Apa? Ada seorang lagi. Tak biarkan. Hah? Apa yang bisa terjadi?
Kita baru saja bersalto 3 kali, tapi kok terlihat cukup tenang. Yang lebih penting, apa kau baik-baik saja? Hmm, ya, baguslah. Ternyata benar-benar ada penjahat yang mencuri anak ini. Ditambah lagi, dia seorang ahli sihir. Hei, apa semua aksi tadi adalah ilmu sihir? Ya, begitulah. Wah, aku juga ingin bisa melakukan ilmu sihir. Bisa aja kok. Tentu saja kalau kau berarti keras. Pada dasarnya energi mistis yang digunakan untuk melakukan sihir adalah energi kehidupan. Itu adalah energi yang ada di dalam tubuh manusia. Tentu saja termasuk dari dirimu, energi mistis. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Cepat serahkan anak itu padaku, maaf saja. Tapi aku juga punya urusan dengannya. Itu ikan mas koki. Kalau kau menggunakan kalau kau menggunakan kata-katamu, kita bisa menyebutnya sebagai kita bisa menyebutnya katana miliknya itu adalah pedang terkuat. Katana sihir akan memperkuat energi mistis yang ada pada tubuh seorang, lalu mengubahnya menjadi energi terkonsentrasi yang sangat tinggi hingga tak ada lagi yang ditampung dalam tubuh manusia. Akibatnya energi pun keluar dalam bentuk keluar dari tubuh dan berinvestasi menjadi suatu wujud. Bisa dibilang ikan itu adalah kumpulan kekuatan yang lebih besar dari milik seorang ahli sihir. Kuro. Hanya teknik untuk melakukan energi mistis dan mengubahnya menjadi sebuah benda seperti yang kulakukan. Bahasan itu adalah energi mistis. Jangan-jangan kata sihir. Tidak usah kau melihat kata sihir lain. Kata sihir lain katamu jadi benar. Tak salah lagi. Ini adalah reaksi energi yang hanya dimiliki oleh kata sihir. Tak kusangka aku bisa melihatnya kembali. Lebih memiliki kesempatan untuk menghadapinya. Di mana kata lain berada? Mana aku tahu. Siapa pemiliknya? Apa yang apa dia majikanmu? Dasar amatir. Kau boleh menanyakan hal tersebut setelah kau mengalahkanku. Yang benar saja. Apakah katana yang disebut telah mengakhiri perang itu sungguh sungguh mengecewakan? Kalau yang bisa dilakukan hanya terbaca seperti tadi, artinya katana itu tidak bedanya dengan ilmu sihir biasa. Hanya hawa kuda pecah itu rupanya masih ada di dekat sini ya. Hei, apa kau mendengarku? Bocah sialan, berhentilah merepotkanku. Kita baik-baik akibatnya. Jika kau berani melarikan diri lagi dan meminta bantuan, hasilnya sama aja. Kau hanya akan menambah jumlah orang yang mati sia-sia karena berusaha melindungimu. Sama seperti yang dilakukan oleh ibumu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi semuanya akan baik saja. Kau tidak perlu cemas. Sekarang berapa? Akan kau habisi pemuda ini dan membuatmu mengingatnya kembali. Fakta bahwa tidak ada hal yang lebih sia-sia dibanding kematian yang menyedihkan. Yang dalam ibu satu dirimu. Dan jangan lupakan kalau aku sudah tak punya. Jangan lupakan kalau kau sudah tak punya siapapun lagi. Akal. Anjay. So tough, man, so tough ini. Sudahlah, sudah selesai perkataanmu tadi. Bertanyanya nanti saja. Dia menanya. Rupanya katana itu memiliki lebih satu kemampuan. Kuro. Rupanya sejak tadi dia masih menahan diri. Nyaris saja. Baiklah, dia menggunakan Kuro sebagai bahasa jarak itu. Kalau begitu, dia menghindar. Ini balik.
Ya apa? Eh? Namanya apa? Eh? Iya apa? Oke. Yang menghindar. Sayang sekali. Furak. Itu jurus milikku. Kemampuan Aka bukan hanya untuk pertahanan, melainkan untuk menyerap sesuatu lalu menjadikannya sebagai miliknya. Sudah aku bilang kan, kau tidak perlu cemas. Sungguh, sungguh aksi yang luar biasa, hero. Ah, luar biasa. Sepertinya kau memang layak menjadi pengawalku, bukannya kau punya uang. Kau sudah punya siapa-siapa lagi. Tapi aku punya tujuan yang lebih penting dari apapun. Lalu bertarung melawan orang yang mengejarmu akan membuatku semakin dekat dengan tujuan itu. Kepentingan kita sejalan, jadi aku bersedia menjadi pelindungmu. Sungguh, sama kita punya kepentingan yang sama ya. Baiklah, aku punya 3 pertanyaan untukmu. Siapa yang memperjakanmu? Lalu kenapa kau mengajar dengan itu? Selanjutnya, katanya bisa mengeluarkan awan. Di mana? Karena sihir bernama Kuregumo itu berada. Kuregumo artinya pengoyak awan. Chapter 4 selesai. Oke, oke, oke. Oke, namanya itu untuk chapter 4 ya. Ternyata udah 27 menitan teman-teman ya. Udah mendekati 30 menit. Kalau baca chapter 5 katanya udah nggak bisa teman-teman ya. Jadi kita sampai chapter 4 saja ya. Oke, jadi ya untuk Let's Lord Kagurabachi. Dan seperti Ichiduwitch ya, di Ichiduwitch channel kita cuma bisa sampai chapter 4 ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita pelan-pelan saja teman-teman ya. Walaupun ya ngejarnya agak lama karena Ichiduwitch itu punya 80-an, jadi harusnya Ichiduwitch kekejar duluan ya. Kalau Kagurabachi itu ada 100-an teman-teman ya. Jadi agak lama dari Kagurabachi dan gitu. Tapi ya udah gitu dulu aja untuk Let's Warp Kagurabachi namanya episode chapter 2 sampai 4. Dan kita langsung dikasih stretch action ya namanya. Beda dengan Ichiduwitch tadi di 2 sampai 4 tuh masih kebanyakan full Pink. Bahkan dia memburu si magic yang satunya lagi itu Raiko kalau nggak salah, itu pun nggak ada gelutnya, dia cuma pakai perangkap namanya. Ya begitulah ya. Jadi itu dulu untuk Let's Larp kali ini namanya, dan kita ketemu lagi di Let's Larp selanjutnya. Harusnya sih kalau 3 berarti kan harusnya berarti 5 sampai 7 ya. Ya semoga bisa lah ya. Jadi, see dulu kayak lagi next video.